Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita bersama kami dari Yayasan Senarai hadir dalam bincang siang dengan tema vaksin COVID-19 bagi ibu hamil. Sebelum bincang ini kita mulai, kami mendoakan semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, aktivitasnya lancar, terhindar dari segala hal yang buruk hendaknya. Amin. Untuk itu, sudah bersama Yayasan Senarai siang ini, sudah hadir seorang dokter. Beliau juga adalah relawan di Yayasan Senarai. Saya perkenalkan Dr. Dovi Janas, SPOG KFM. Beliau adalah seorang dokter objin, konsultan feta maternal. Dr. Dovi adalah relawan di Yayasan Senarai. Adapun layanan medis yang dapat beliau berikan meliputi konsultasi mengenai kesehatan, kebidanan, dan kandungan. Selamat siang, Dr. Dovi. Selamat siang, Bu Oji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir di bincang siang Senarai siang hari ini. Sekarang kalau kita simak beritanya, dokter, angka COVID-19 ini cukup melandai. Dan tentu dengan melandai itu bukan berarti kita tidak siap diri dengan akan terjadinya lonjakan. Bagaimana kalau dokter hari ini melihat perkembangan COVID itu sendiri, dan adakah pendataan khusus untuk ibu hamil itu? Ya, terima kasih Bu Oji. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sebagai relawan Senarai tentu sangat bahagia bisa bergabung di acara ini sehubungan dengan vaksinasi pada ibu hamil. Apa yang disampaikan oleh Bu Oji tadi, memang alhamdulillah pada saat ini kasus COVID-19 di Indonesia juga di Sumatera Barat kalau kita lihat trennya menurun. Nah, tetapi tentu di dalam kerangka bagaimana kita menyikapi ini, tentu kita harus tetap selalu waspada. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat cenderung menurun ini adalah suatu berita yang sangat menggembirakan kita, tetapi dalam tanda kutip tentu harus tetap waspada karena pada saat ini di negara tetangga malah kasusnya mulai melonjak, ya, terutama di Singapura dan Malaysia. Nah, ini menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan di dalam menghadapi COVID-19 ini kita selalu bisa menyikapi bagaimana peran masyarakat sangat penting di dalam mencegah penularan COVID-19 yang tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Bagaimanapun juga kita di hulu tentu harus siap dengan segala sesuatu, artinya mengikuti prokes, kemudian juga salah satu yang penting adalah vaksinasi. Nah, tidak terkecuali pada vaksinasi ibu hamil. Kenapa ini penting? Karena ibu hamil adalah salah satu populasi yang berisiko terinfeksi COVID-19. Mungkin begitu Bu Oji dari kaminya. Baik, dokter, terima kasih. Ini menarik ya dok ya, ibu hamil dengan risiko juga tinggi terpapar COVID, tapi juga dia adalah punya risiko tinggi juga terhadap banyak hal ketika dia divaksin gitu ya. Maka ada banyak kekhawatiran orang juga ketika amankah vaksin untuk ibu hamil gitu, kali pertanyaan awamnya dok. Amankah gitu? Seperti apa? Nah gitu, gimana dok? Ya, bicara mengenai vaksin tentu kita bicara kepada ikhtiar kita di dalam mencegah penularan COVID-19 di dunia. Jadi pada saat ini masalah COVID-19 ini adalah masalah dunia, pandemi. Nah, selama ini tentu sudah dideklarasikan oleh WHO bahwa COVID-19 adalah suatu pandemi di seluruh dunia dan saat ini belum dicabut untuk kondisi pandemi ini. Nah, tentu di dalam menyikapi ini, program kita adalah dengan kondisi adanya pandemi COVID-19 yang mulai kita rasakan di awal Maret 2020. Nah, hampir 1,5 tahun ini kita bicara kepada penyebaran COVID-19 ini. Dan sebenarnya program vaksinasi ibu hamil ini
pertama tentu kita bicara kepada risiko-risiko atau populasi yang terinfeksi COVID-19. Nah, awalnya bagaimana kita salah satu mencegah infeksi COVID-19 ini adalah tentu prokes. Yang kedua tentu mengenai vaksinasi yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena vaksinasi ini adalah suatu cara untuk mencegah infeksi COVID-19 ini dengan membentuk kekebalan kelompok atau komunitas. Nah, artinya dengan berjalannya waktu, salah satu adalah ditemukannya vaksin yang sudah kita lakukan pada saat ini dengan berbagai macam vaksin. Dan kalau kita lihat, tentu ada perjalanan penyakit ini. Nah, kemudian diprioritaskan adalah lansia, kemudian pegawai publik, ya. Kemudian juga adalah untuk anak-anak, ya. Nah, kemudian juga terakhir adalah untuk ibu hamil. Nah, kami dari POGI seluruh Indonesia, kebetulan kami adalah Ketua POGI Cabang Sumatera Barat. Nah, ternyata dari data yang kami dapatkan, lebih 50% ibu hamil yang terinfeksi COVID di Indonesia itu adalah tanpa gejala. Jadi artinya apa? Nah, ternyata ibu-ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 ini mereka mengalami infeksi COVID-19 tanpa gejala, lebih dari 50%. Dan dari data yang kami dapatkan dari awal tahun Maret 2020 sampai 2021, lebih kurang ada 48 tenaga kesehatan kami, khususnya dokter kebidanan dan kandungan di seluruh Indonesia itu sudah mendahului kami karena infeksi COVID-19. Jadi artinya mungkin di dalam perjalanan ini karena dokter kebidanan ini melayani pasien-pasien ibu hamil, ternyata lebih dari 50% ibu hamil ini mengalami infeksi COVID-19 tanpa gejala. Nah, inilah salah satu komitmen kami di POGI bersama-sama dengan pemerintah, tentu melalui Kementerian Kesehatan membahas untuk masalah infeksi COVID-19 di Indonesia pada ibu hamil. Pada tanggal 22 Agustus sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setelah berkoordinasi dengan dengan badan-badan terkait, BP POM dan Komite Imunisasi Indonesia ITAGI. Nah, itu sudah direkomendasikan untuk dilakukan vaksinasi pada ibu hamil. Karena apa? Karena 72% ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 kami dapatkan data itu terinfeksi pada usia kehamilan di atas 37 minggu. Nah, artinya kita dan kami di Sumatera Barat sudah mencatat dari laporan Dinas Kesehatan ada lebih 600-an ibu hamil yang terinfeksi COVID-19. Dan juga kita juga menerima rujukan-rujukan ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 pada kehamilan cukup bulan, itu kita lakukan rujukan ke Rumah Sakit M. Jamil dengan risiko mortalitasnya yang lebih yang lebih tinggi dibanding dengan populasi umum. Kenapa? Karena pada ibu hamil itu dengan sendirinya gangguan imunitasnya terganggu dengan kehamilan. Ditambah dengan infeksi COVID-19 ini akan memperberat ya ibu hamil yang terinfeksi COVID-19. Jadi dengan program pemerintah ini dan semua setelah pengkajian terhadap vaksin yang ada di Indonesia dan setelah penilaian dari semua badan yang berkoordinasi yang punya kepentingan dengan vaksinasi, kita sudah merekomendasikan untuk memberikan vaksinasi pada ibu hamil, ya, sehingga ini adalah suatu suatu strategi, suatu program untuk kita lakukan vaksinasi pada ibu hamil di Sumatera Barat. Mungkin itu Bu Oji, sehingga nanti ibu hamil dan semua populasi yang berisiko kita lakukan vaksinasi untuk memutus rantai penularan infeksi COVID-19 di Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Karena apa? Karena ini adalah masalah bangsa, masalah kita bersama, bagaimana kita mencapai herd immunity ini. Karena untuk mencapai herd immunity ini minimal 70%
masyarakat Indonesia termasuk ibu hamil tentu harus kita capai kekebalan alamiah ini ya, sehingga mempercepat memutus rantai penularan yang ada di Sumatera Barat. Mungkin itu penjelasannya Bu Oji. Terima Makasih. kasih Dr. Dovi, sangat jelas sehingga tidak perlu dengan penjelasan yang begitu semua kita akan menjadi paham bahwa ini sudah mendapatkan rekomendasi dan aman untuk diterima oleh ibu hamil. Pertanyaan berikutnya dok, di usia kehamilan berapa ibu sebaiknya melakukan vaksin? Ya, jadi setelah dikaji oleh semua kita, Kementerian Kesehatan, badan-badan yang berwenang, BP POM, ITAGI, kemudian dari organisasi, jadi kita sudah merekomendasikan bahwa vaksinasi ini kita berikan pada usia kehamilan di atas 12 minggu dan sampai mau melahirkan malah sampai menyusui. Jadi artinya apa? Dari laporan-laporan yang sudah kita kumpulkan dari berbagai perkumpulan dokter kandungan sedunia, ya. Nah ternyata kita merekomendasikan bahwa vaksinasi ini aman, ya. Insya Allah aman, ya, diberikan di atas usia kehamilan 12 minggu sampai melahirkan ataupun menyusui. Mungkin begitu Bu Oji penjelasannya. Baik dokter, artinya ibu hamil bisa mengakses untuk dapat vaksin sejak usia kehamilannya mencapai 12 minggu atau menjelang kelahiran, begitu ya dokter ya, sampai dua Ya. kali vaksin juga nih dok? Jadi begini, dari di atas 12 minggu, rentang di atas 12 minggu sampai mau melahirkan atau pasca melahirkan atau waktu menyusui. Jadi itu kita rekomendasikan. Begitu Bu Oji. Dua kali vaksin juga dok? Iya, 2 kali vaksin, sama. Jadi Dua 2 kali kali vaksin gunanya untuk booster ya namanya. Itu jadi kita lakukan karena apa? Karena untuk meningkatkan angka imunitasnya. Jadi makanya 2 kali vaksin itu sama saja dengan populasi umum. Ya, kita rekomendasikan 2 kali untuk pemberian vaksinasi pada ibu hamil maupun menyusui. Oke, baik dokter. Ini kan jenis vaksin juga ada banyak yang beredar di Indonesia ya dok ya. Ada 6 jenis vaksin kalau yang saya baca. Itu mana yang paling direkomendasikan oleh ibu hamil atau datang saja ke puskesmas nanti menyesuaikan atau seperti apa dokter? Ya, nah makanya tadi kita sampaikan ada beberapa jenis vaksin yang sudah beredar di Indonesia dan semua vaksin yang sudah beredar di Indonesia itu semuanya direkomendasikan ibu hamil sama dengan vaksin-vaksin yang dilakukan pada populasi yang di luar kehamilan. Nah, ini jenisnya ada Sinovac, ada yang sudah beredar, tentu ada Moderna, ada AstraZeneca. Dan semuanya kita rekomendasikan. Nah, berhubungan dengan itu, makanya kita tentu menginformasikan ya pada ibu hamil karena risiko-risiko yang akan dihadapi pada terinfeksi COVID-19 tentu pencegahannya adalah memberikan vaksinasi pada ibu hamil sehingga penularan ini bisa kita kita hindari ya antara ibu hamil dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Nah, dan juga terhadap ibu hamil sendiri untuk mencegah infeksi COVID-19 terhadap ibu hamil sendiri. Mungkin begitu Bu Oji. Baik dokter, terima kasih sudah semakin juga bertambah kejelasannya. Kemudian dokter berikutnya, SOP khusus ada nggak dok untuk ibu hamil ini? Maksudnya setelah vaksin harus seperti apa? Kan kalau misalnya orang yang tidak hamil itu kadang ada yang bergejala demam sebentar atau agak pusing atau mengantuk gitu. Nah, apakah ini bergejala sama terhadap ibu hamil dan apa yang harus dipersiapkan oleh ibu sebelum ibu hamil vaksin, dok? Ya, secara umum sama saja, secara umum. Jadi ada namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, setelah kita lihat sama saja antara di luar kehamilan dengan pada populasi ibu hamil. Nah, ini kita sudah membuat form khusus yang artinya nanti setiap ibu hamil yang akan melakukan vaksinasi tentu ada screeningnya. Nah, screening terhadap hal-hal yang berhubungan apakah nanti dari tim screening
tim vaksinasi itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, namanya anamnesis terhadap apa saja yang akan ditanyakan pada ibu hamil. Nah, kalau kita lihat secara umum, tentu sudah ada formnya yang harus ditanyakan pada ibu hamil. Nanti makanya keluar rekomendasi pada waktu screening itu apakah boleh divaksinasi, apakah ditunda atau tidak boleh. Nah, mungkin menjadi satu penerangan atau informasi yang perlu kami sampaikan, misalnya pada ibu hamil yang mengalami hipertensi pada kehamilan atau mengalami demam pada mau vaksinasi, tentu kita nilai lagi. Kalau memang tidak bisa dilakukan vaksinasi, tentu kita evaluasi beberapa saat kemudian, apa 1 minggu, 2 minggu. Kalau nanti sudah bisa diatasi gejalanya pada saat screening, tentu akan kita lakukan lagi untuk vaksinasi. Dan itu sudah ada syarat-syaratnya terhadap penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit yang gangguan imunologi, ya, kemudian ada hal-hal penyakit-penyakit sistemik yang ada pada ibu hamil, tentu kita akan lakukan screening. Nah, ini sedemikian sama dengan populasi pada di luar kehamilan. Nah, reaksinya juga begitu. Jadi ada reaksinya sesudah imunisasi, tentu kita observasi. Jadi ibu hamil setelah divaksinasi ya jangan pulang dulu, kita lakukan observasi selama 15 menit ya, untuk kita lihat apakah aman untuk pulang atau memang ada sesuatu yang harus kita tindak lanjuti terhadap kejadian TB pada ibu hamil setelah vaksinasi. Mungkin begitu Bu Oji. Iya, Dr. Dovi, terima kasih penjelasannya. Artinya ibu hamil juga bisa berkonsultasi sebelum vaksin dengan bidan atau dengan dokter kandungan langsung ya, dokter, gitu ya? Ya, betul. Jadi sama saja ya mungkin. Nah, ada timbul pertanyaan, apakah misalnya pada orang program hamil perlu nggak ditunda vaksinasi? Nah, kan banyak pertanyaan begitu. Kemudian pada orang mau hamil, apakah diperiksa dulu untuk tes hamil? Nah, setelah kita lihat secara umum rekomendasi ini bahwa tidak perlu. Jadi pada orang hamil, program hamil misalnya boleh nggak ditunda vaksinasi? Ternyata tidak ada seperti itu. Kemudian perlu nggak dilakukan tes hamil misalnya untuk mau vaksinasi, juga tidak ada. Jadi artinya apa? Jadi artinya hampir sama bahwa ibu hamil dan di luar kehamilan syarat-syarat itu hampir sama untuk screeningnya. Mungkin begitu Bu Oji. Baik dokter, terima kasih. Satu pertanyaan lagi nih dok. Ya. Apakah ada dampakan khusus terhadap kehamilan ibu dan bayi? Atau maksud saya gini, ketika ibu sudah divaksin, apakah ini nanti kekebalannya juga sudah didapat bayi, atau bayi setelah lahir harus seperti apa gitu dok? Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita sampaikan. Nah, jadi ada dari beberapa laporan, yang ada di jurnal ya. Jadi yang ditanyakan oleh Bu Oji tadi, bahwa ternyata dari beberapa penelitian yang disampaikan ada beberapa laporan bahwa ternyata pada ibu hamil atau ibu menyusui yang diberikan vaksinasi untuk COVID-19 ini ternyata ini mempunyai efek protektif juga terhadap janin ya. Nah, ternyata memang antibodi itu bisa dari beberapa laporan itu ditransfer dari ibu ke janin. Nah, sehingga mempunyai juga efek protektif terhadap janin atau bayi yang dilahirkan terhadap COVID-19 ini. Jadi artinya apa? Artinya semua hal yang sudah diberikan vaksinasi ibu hamil juga berdampak baik terhadap janin ya, untuk perlindungan pada janin atau bayi yang dilahirkan. Mungkin begitu Bu Oji. Baik, terima kasih dokter. Semoga dengan bincang ini nanti begitu bisa disimak oleh banyak kalangan, khususnya ibu hamil, menepis kekhawatiran
untuk tidak mengakses vaksin dan malah kemudian semakin bersegera diri untuk mau dan mendapatkan vaksin untuk ibu hamil, karena tadi Dr. Novi jelaskan ini juga akan mampu memproteksi janin yang ada di kandungan ibu. Dokter, ada himbauan khusus untuk ibu hamil hari ini supaya lebih bersegera gitu? Ya, tentu himbauan kita bagaimana kita bisa menyelamatkan ya untuk untuk ibu hamil dan bayi yang lagi dikandung ya, bahwa ini adalah suatu program ya, satu program nasional. Tidak mungkin negara akan mengorbankan masyarakatnya terhadap COVID-19 ini. Jadi yakinlah, insya Allah ini adalah ikhtiar kita bahwa semua negara, pimpinan negara ya, untuk ini memikirkan rakyatnya, termasuk ibu hamil. Nah, makanya kita menghimbau, ya, kebetulan mungkin perlu kami sampaikan, Sumatera Barat salah satu kemarin adalah salah satu kota besar di Indonesia, 5 kota besar di Indonesia ditunjuk dalam deklarasi vaksinasi ibu hamil serentak di seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Jakarta, Bandung ya, dan Padang ya, itu mewakili Sumatera Barat pada tanggal 19 Agustus kemarin. Dan itu langsung dicanangkan serentak di seluruh Indonesia oleh Kementerian Kesehatan, oleh Kepala BKKBN ya, di seluruh Indonesia. Nah, salah satu pencanangan vaksinasi ibu hamil. Dan sayangnya mungkin Ibu Oji ini kita melihat data-data yang ada di Sumatera Barat ya, cakupan imunisasi di Indonesia khususnya kalau kita lihat di berbagai provinsi itu DKI Jakarta yang Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah cakupan imunisasinya sudah hampir mencapai di atas 50%, malah DKI itu sudah hampir ya 80% kalau nggak salah, saya itu update terakhir ya. Dan masalahnya Sumatera Barat ya secara umum itu termasuk 3 terbawah. Nah, makanya mari kita bersama-sama bagaimana vaksinasi ini bisa kita. Sebenarnya saya agak sedikit dengan istilah vaksinasi, tapi nggak tahu ya kenapa kita tidak mencoba menukar saja istilahnya dengan imunisasi. Sebenarnya kan sama saja tuh vaksinasi. Jadi ini mungkin mengenai istilah. Nah, kalau ini imunisasi ya sama dengan imunisasi bayi, sama dengan imunisasi yang ada meningitis ya, itu kan sama saja. Artinya untuk membentuk kekebalan tubuh. Nah, artinya untuk dengan imunisasi COVID-19 ini kita membentuk kekebalan tubuh ya pada diri kita sendiri supaya nanti infeksi COVID-19 ini kalau menyerang tubuh kita ya khusus ibu hamil tentu sudah ada antibodinya. Kalau sudah ada antibodi, insya Allah infeksi ini bisa terproteksi, minimal kalau misalnya sudah terbentuk antibodi yang harusnya bergejala berat bisa menjadi gejala ringan. Nah, ini salah satu nih ikhtiar kita untuk mencegah infeksi COVID-19 ini supaya tercapai herd immunity. Makanya Sumatera Barat nih, terlepas pada ibu hamil juga harus kita tingkatkan. Makanya insya Allah Bu Oji, kita minggu depan hari Sabtu, program kita adalah salah satu nanti mungkin kita mintakan juga kepada relawan Senarai, hari Sabtu nanti kita berkoordinasi untuk dilakukan program vaksinasi ibu hamil di Bukit Tinggi, ya, nanti kerjasama dengan Wali Kota Bukit Tinggi, mungkin dengan Pemda juga, dengan Polresta juga, kita sudah berkoordinasi juga dengan Kabid Dokes Polda Sumatera Barat untuk bisa bersama-sama melakukan aksi untuk memberikan program imunisasi COVID-19 pada ibu hamil dan mungkin juga pada masyarakat umum. Nanti mohon bantuan koordinasi kita bersama untuk bisa mensukseskan acara yang insya Allah kita rencanakan hari Sabtu minggu depan. Mungkin tanggal 25. Yang mudah-mudahan ini bisa memberi semangat kita untuk bisa
mencapai cakupan imunisasi dan meningkatkan imunisasi COVID-19 ini di Sumatera Barat, termasuk juga untuk ibu hamil. Mungkin begitu Bu Oji. Baik, terima kasih Dr. Dovi. Begitu bincang kita, semoga pesan yang ingin kita sampaikan kepada ibu dan kemudian kepada seluruh warga Sumatera Barat, tidak hanya ibu hamil, mari ayo segera vaksin untuk menciptakan antibodi yang bisa mencegah sedikit, paling enggak itu tadi, kalau harusnya bergejala berat menjadi bergejala ringan terhadap COVID ini. Begitu dokter, terima kasih. Semoga kita Yayasan Senarai bisa juga menggalakkan informasi ini lebih jauh lagi. Demikian dokter bincang siang kita hari ini. Terima kasih kehadirannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, Bu Oji. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 di Sumatera Barat maupun di Indonesia bisa segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita, dan kita harus bersahabat dengan COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini dengan dengan baik, ya, dengan bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mungkin begitu, Bu Oji. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Dovi. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.